Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah ibu, orang tua kami, abang kakak serta adik-adik yang kami sayangi, kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah beri kita rezeki yang penuh berkah melimpah ruah, dan kemudian semoga Allah kokohkan iman istiqomah kita sampai nanti kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang masih jomblo semoga Allah jumpakan dengan jodoh yang soleh lagi solehah. Dari sebanyak itu doa, amin yang paling kuat adalah amin yang paling terakhir. Nampak betul tampang-tampang jomblo yang nampaknya. Teman-teman yang dimuliakan Allah, syukur kita kepada Allah Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa tercurah untuk kekasih kita baginda nan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah Nabi Muhammad berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dimuliakan Allah, Masya Allah, hari ini adalah hari yang begitu berharga, begitu senang rasanya hati kami. Kenapa? Karena kembali dapat berkumpul dengan teman-teman yang mana teman-teman adalah sahabat-sahabat yang sangat cinta dengan masjid. Primes, pria-pria masjid. Maka ketika hati kita ini kita menjadi orang-orang yang cinta dengan masjid, ada satu harapan, mudah-mudahan apa yang pernah Nabi katakan 1400 tahun yang silam, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 orang yang kelak di yaumil kiamah akan mendapatkan syafaat, akan mendapatkan pertolongan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu dari yang 7 itu adalah syabun rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang pemuda yang hatinya begitu tergantung, begitu terikat, begitu cinta dengan masjid. Mudah-mudahan dengan cintanya kita dengan masjid, berkumpul kita di tempat yang paling mulia, kelak di yaumil kiamah Allah kumpulkan juga kita semua dalam surganya yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Terlebih lagi kebahagiaan kami teman-teman, alhamdulillah malam hari ini bisa berjumpa dengan senior. Masya Allah. Kami SMA-nya, aliyahnya sama-sama dulu di Man 2 Payakumbuh. Beliau kelas 2, saya kelas 1. Kemudian kami banyak berguru kepada beliau. Beliau tamat dari Man, berangkat ke Mesir. Kami pun menyusul beliau ke Mesir. Masya Allah, sekarang dengan kiprah beliau yang luar biasa. Kalau orang pergi ke Sumbar, rata-rata orang pasti tahu dengan sekolah yang begitu sangat apa bahasanya? Famous itu apa? Boleh mengucapkannya? Famous ya. Nah, itu beliau lah salah satu kepala sekolahnya, dan beliau termasuk pendirinya. Dan kemudian tadi dikatakan oleh Bang Bowi tadi, beliau juga ketua MUI. Masya Allah. Beliau ini teman-teman, beliau kalau dari sisi umur beliau lebih tua daripada anak, tapi kalau dari sisi tampang beliau lebih muda sedikit. Kalau saya lebih muda banyak daripada beliau. Masya Allah, salut dengan beliau. Dan alhamdulillah sering pulang kampung ke Sumbar, tapi sering tak berjumpa dengan beliau. Tapi kemudian teman-teman Kodamara membuat kami berjumpa di sini. Masya Allah, ini berkahnya berkawan dengan teman-teman. Mudah-mudahan silaturahmi kita akan berkekalan sampai ke surga, dan kemudian kita insya Allah malam hari ini akan mendapatkan banyak mutiara-mutiara yang akan kita serap dari guru kita nan mulia Ustadz Hanan Putra. Teman-teman yang dimuliakan Allah,
Karena ini ana kemarin menyampaikan kalau bisa ana tak usah saja menyampaikan tausiah, cukup waktu kita serahkan seutuhnya kepada Ustadz Hanan Putra. Tapi karena teman-teman, oh Ustadz barang sebentar jadilah, maka demi memenuhi kehendak teman-teman, maka kami takkan panjang-panjang, cukup sampai sholat isya nanti. Apa nak panjang tu, tak lama tu tadi. InsyaAllah 10 menit, mudah-mudahan tak lebih dari 10 menit. Pada kesempatan dan mulia ini teman-teman, ana cuma ingin menyampaikan sebuah kisah yang terdapat dalam buku Kisah Teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir-akhir hayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semua telah membaca Rasul itu kan sakit keras. Maka ketika sakit memamah jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Nabi meminta agar para sahabat itu memapah Nabi pergi ke masjid. Nah, ketika Nabi sudah sampai di masjid, Nabi minta Bilal agar Bilal mengumpulkan para sahabat supaya bisa berkumpul di masjid, karena Nabi telah terlebih dahulu datang ke masjid. Naiklah Nabi ke atas mimbar. Lalu di antara yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ketika sahabat sudah berkumpul, wahai sahabatku, kata Nabi, bukankah sudah aku jelaskan, bukankah sudah aku sampaikan bahwasanya tidak ada Tuhan yang paling berhak disembah kecuali Allah? Sudahkah aku sampaikan? Maka kemudian sahabat semuanya mengatakan, sudah ya Rasulullah. Dan banyak hal lain yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian di akhir penyampaian Rasulullah itu Nabi katakan, sesungguhnya aku ingin pergi untuk berjumpa dengan Rabbku, kata Rasulullah. Maka kalau sekiranya ada di antara kalian yang pernah aku hutangi, maka tolong sampaikan kepadaku supaya hari ini bisa aku lunasi semua hutangku itu, karena aku tidak ingin kembali bertemu dengan Rabbku sementara aku masih ada hutang dengan kalian, kata Rasulullah SAW. Maka teman-teman, sahabat semuanya menjawab, tidak ada rasanya engkau berhutang dengan kami ya Rasulullah, kata para sahabat. Diulang lagi oleh Nabi kali kedua, bahkan sampai kali yang ketiga. Kemudian teman-teman, pada akhirnya berdirilah salah seorang sahabat, namanya Akasyah. Siapa namanya? Akasyah. Teman-teman, ini nanti di akhir tausiah kita bagi-bagi hadiah. Nah, yang bisa jawab pertanyaan khususnya dari Ustadz Hanan nanti dapat hadiah. Kalau dari anak warnanya biru, kalau dari Pak Hermen warnanya merah. Teman-teman mau warna biru atau warna merah? Merah kan? Anak setuju tuh. Warna merah semuanya insyaallah. Ya Pak ya, semangat beliau. Nah, tapi agak pucat Pak Hermen saya tengok. Teman-teman yang dimuliakan Allah, sampai di mana ceritanya tadi? Akasyah ya, namanya Akasyah. Ya Rasulullah, ada satu hal yang ingin aku sampaikan. Kalau dianggap itu sebagai hutang, maka aku akan tagih hari ini ya Rasulullah, kata Akasyah. Dengan pedenya Akasyah berkata seperti itu. Maka kemudian kata Rasulullah, apa dianya wahai Akasyah? Ya Rasulullah, dulu ketika perang Uhud engkau memecut kudamu, tapi ketika itu yang kena bukannya kuda, tapi yang kena dada saya ketika itu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau itu dianggap sebagai hutang, maka aku ingin memintanya hari ini. Aku ingin dibalas hari ini akan apa yang pernah aku rasakan dulu wahai Rasulullah, kata Akasyah. Sahabat mulai geram, khususnya Umar bin Khattab. Nah, tahulah kita Umar kan? Umar ini orang yang pantang kalau Nabi Muhammad tersakiti. Sahabat mulai komentar. Ada yang DM-an, ada yang balas-balasan di dalam grup WhatsApp. Ini orang ini tak punya akal, ini orang tak punya hati, ini orang tak punya perasaan. Kita pijak aja lah kepala Akasyah nih. Teman-teman yang dimuliakan Allah,
Maka di tengah sahabat mulai geram melihat apa yang dilakukan oleh Akasah, lalu kemudian kata Rasulullah, biarkan, kata Rasulullah, ini adalah urusan antara saya dengan Akasah. Berdiri Abu Bakar, wahai Akasah, orang yang paling pertama beriman kepada Rasulullah itu adalah saya. Orang yang senantiasa menemani Rasulullah di kala suka dan duka adalah saya. Maka kalau kau ingin menuntut balas terhadap Rasulullah hari ini, maka orang yang paling layak untuk engkau tuntut adalah saya, kata Abu Bakar, memberikan pembelaan terhadap Rasulullah SAW. Dengan penuh ketawaduan kemudian Nabi katakan, Abu Bakar, biarkan, ini urusan saya dengan Akasah. Maju lagi Hasan dan Husain, meminta kepada Akasah, berharap dengan penuh merengek kepada Akasah agar jangan sampai kakeknya Rasulullah SAW dipukul sebagaimana dulu Rasulullah memukul Akasah tanpa sengaja. Maka walhasil juga tak diizinkan oleh Rasulullah. Singkatnya teman-teman, maka kemudian Rasulullah menyuruh Bilal untuk mengambil cambuk di rumah Fatimah supaya Rasulullah bisa dieksekusi ketika itu juga. Dalam keadaan lemah teman-teman, ketika Bilal sudah mengantarkan cambuk ke hadapan Rasulullah, maka kemudian kata Rasulullah, ini cambuk, silahkan engkau hukum, engkau cambuk saya hari ini, kata Rasulullah. Dengan pedenya kata Akasah, ya Rasulullah, engkau di atas sementara saya di bawah, bagaimana saya bisa mencambuk engkau ya Rasulullah? Ini tidak fair. Maka kemudian mengalah Rasulullah, turun lagi Rasulullah ke bawah. Ketika Rasulullah sudah sampai di bawah, Rasulullah didudukkan di atas kursi. Silakan Akasah, engkau cambuk saya, kata Rasulullah. Dijawab lagi sama Akasah, ya Rasulullah, dulu engkau mencambuk saya ketika itu saya tak pakai baju. Sekarang saya minta juga ya Rasulullah, supaya saya bisa mencambukmu dengan leluasa, engkau juga buka baju. Cepat Rasulullah buka bajunya teman-teman, sehingga terlihatlah badan Rasulullah yang indah. Di samping itu juga terlihat ada ikatan-ikatan batu di perut Rasulullah, pertanda beliau dalam keadaan lapar. Sudahlah sakit, kemudian kelaparan pula. Cepat Akasah, kata Rasulullah, jangan sampai Allah murka kepada engkau wahai Akasah. Maka singkatnya kemudian teman-teman, Akasah ketika mau mencambuk Rasulullah, kemudian dia lemparkan itu cambuk. Lalu kemudian apa kata Akasah? Ya Rasulullah, siapa yang tega untuk mencambuk engkau wahai Rasulullah? Lalu kemudian segera dirangkulnya, dipeluknya Rasulullah SAW. Lalu apa kata Akasah? Ya Rasulullah, aku melakukan ini semua, aku minta engkau buka baju, dan kemudian aku juga buka baju dengan harapan tubuhku bersentuhan dengan tubuhmu wahai Rasulullah, karena aku tahu bahwasanya jasadmu kelak takkan dimakan oleh api neraka. Ya Rasulullah, mohon doakan saya supaya bisa menjadi sahabatmu nanti sampai ke dalam surganya Allah Ta'ala, kata Akasah. Lalu kemudian apa komentar Rasulullah? Kalau kalian ingin tahu siapa penghuni surga, inilah orangnya, kata Rasulullah SAW. Ustaz, kita kan acara halal bihalal. Apa kaitannya acara halal bihalal dengan kisah yang Ustaz sampaikan itu? Teman-teman yang dirahmati Allah, kalau saya tengok inti dari halal bihalal itu dua. Satu, kita meramaikan majelis ilmu. Kemudian halal bihalal ini target dan harapan terbesar kita adalah menjadi wasilah bagi kita untuk saling bersilaturahmi. Harapan silaturahmi, kalau ada yang terputus bisa nyambung. Ini bukan mantan ya. Mudah-mudahan acara kita malam ini saya pernah naksir dengan si Anu, pernah jadian dengan si Anu, bisa nyambung lagi. Bukan itu maksud saya. Mudah-mudahan kalau ada kita yang pernah retak hubungannya bisa merapat kembali, yang pernah dahulunya membeku bisa mencair. Bagaimana caranya agar silaturahmi kita nyambung terus teman-teman?
yang namanya hidup masalah akan selalu ada. Kadang-kadang masalah itu merusak tali silaturahmi kita. Betul? Adik-beradik bisa bermasalah? Bisa. Bertetangga bisa bermasalah? Bisa. Di kantor bisa bermasalah? Bisa. Kita sesama aktivis bisa bermasalah? Bisa. Adik-beradik bermasalah sampai ke telinga saya. Apa katanya? Noji dan kampai ke rumahnya Ustaz. Apa katanya? Noji dan kampai ke rumahnya. Haram dan kampai minta mengotornya. Noji cek, haram cek. Adik-beradik tak bertegur sapa 15 tahun lamanya. Masalahnya di mana? Hanya karena warisan. Idul Fitri yang lalu datang salah seorang jemaah ke rumah. Apa katanya? Den ye Ustaz. Apa katanya? Den ye Ustaz. Lebihnya Sami tak pandai lagi contohkan. Aku Ustaz, kalau abang ni tak kembalikan kondisi tanah sebagaimana awal mulanya, aku pancung leher abang ni nanti Ustaz. Mau dia pancung leher abangnya. Orang tuanya orang lama di Pekanbaru, tanahnya luas, anak banyak. Tanah yang luas sudah dikapling-kapling, ini anak pertama, kedua dan seterusnya. Anak pertama bikin ulah. Jalan yang semestinya di sini dipindahkannya ke sini, sehingga ada yang tak terima, kemudian timbullah bahasa aku pancung. Teman-teman, kami menyelesaikan adik-beradik yang bersengketa gara-gara warisan itu letihlah sudah, kenyanglah sudah. Mulai dari warisan yang sedikit sampai yang banyak. Yang paling menyedihkannya apa coba teman-teman? Warisannya banyak, sudah kita selesaikan, masalah selesai, awak tak dapat jatah. Wah, minta fee nampaknya Ustaz Siko hendak. Hanya canda aja teman-teman. Adik-beradik masalah, bertetangga bisa masalah, bisa. Gara-gara pokok mangga jadi masalah. Jatuh buah mangga ke pekarangan dia diam-diam aja. Tapi kalau daun mangganya jatuh ke rumah dia marah-marah. Kalau bahasa Pariamannya cat water. Tahu teman-teman cat water? Cat kuciang, water ayah. Kuciang ayah. Nan kalama di awak seorang masalah. Apalagi sesama aktivis. Itulah Ustaz. Aku naksir sama dia Ustaz. Aku minta tolong sama kawan nih Pak Ustaz. Tiba-tiba kawan ini dilangkai pula saya terlebih dahulu Ustaz. Dipotongnya saya Pak Ustaz. Kalau di jalan lurus jadilah, ini di jalan berbelok dipotongnya saya Pak Ustaz. Sakitnya di mana? Sakitnya tuh di sini. Jadi teman-teman, masalah demi masalah sering merusak tali silaturahmi kita. Maka agar kemudian yang terputus bisa nyambung, inilah salah satu di antara cara yang kita buat halal bihalal. Inti dari halal bihalal di antaranya apa? Meramaikan majelis ilmu. Makanya kemudian yang kedua di dalam gambar kan ada gambar bersalam-salaman kan? Bersalam-salaman. Teman-teman yang dimuliakan Allah, ayat menyuruh kita menjadi orang yang pemaaf. Ayat tidak menyuruh kita untuk minta maaf, tapi Nabi menunjukkan bagaimana cara minta maaf. Nabi yang dijamin masuk ke dalam surga, dosa yang lalu diampunkan, yang akan datang digugurkan, manusia pertama masuk ke dalam surga. Beliau mencontohkan kepada kita bagaimana minta maaf. Maka teman-teman, kalau kita pernah bersalah kepada orang, minta maaflah. Kalau kita pernah bersalah kepada orang, minta maaflah. Kalau orang sudah minta maaf kepada kita, maka beri maaflah. Siapa saja yang tak mau minta dan memberi maaf, dia adalah orang yang sombong. Apa buah dari kesombongan? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala habatin min khardalin. Takkan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya terdapat sifat kesombongan walau hanya sebesar biji zarah. Teman-teman, mohon maaf agak terpanjang lebih dari 2 menit. Maka kedepannya kita mintakan waktu yang seluas-luasnya, selapang-lapangnya kepada Al-Mukarram guru besar kita Ustadz Hanan Putra. Mudah-mudahan beliau bisa banyak hal yang beliau curahkan kepada kita semua. Teman-teman siap sampai jam 10 insyaallah? Dari wajahnya saya tak yakin. Insyaallah katanya. Siap insyaallah sampai jam 10? Rugi. Orang yang datang dari tempat yang jauh bekalnya pasti banyak.
Tapi orang kalau datang dari tempat yang yang dekat, bekalnya pasti sedikit. Ilmu ana ke ana, beliaulah ilmunya ada pada beliau. Maka dengan segala kerendahan hati kita mintakan kepada guru kita Ustaz Hanan Putra untuk menjelaskan sepanjang-panjangnya dan selebar-lebarnya kepada kita semua. Demikian teman-teman, mohon maaf atas segala kesalahan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.